名称：大涅槃13周。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 285 sampai 286, atau episode 311 sampai 312, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Saat itu di dunia Sungai Darah, klan Mosa mengandalkan kapal otomat untuk memusnahkan dunia Sungai Darah, secara sembrono menyapu hampir 10.000 kristal Sungai Darah. Meskipun tubuh binatang bertanduk emas itu jauh lebih besar daripada binatang buas Kinyu, itu hampir tidak berhasil menyerap hingga 97 kristal Sungai Darah. Niat membunuh dari setiap kristal yang diserap setelah itu terlalu menakutkan, kemauan Luo Feng tidak memiliki cara untuk menahan takut. Oleh karena itu, saat itu dia harus berhenti sementara, dan diam-diam menunggu hingga terobosan terjadi di masa depan. Warisan catatan iblis, selama pelatihan itu terus-menerus menguji kemampuan bertahan aku, itu menjadi faktor pelatihan besar untuk tekad aku. Dan warisan ini digunakan untuk mengubah jiwa seseorang, itu sudah meningkatkan kendali jiwaku lebih dari 10 kali. Luo Feng berpikir, ditambah 12 tahun ini, pelatihan kondisi mentalku tidak pernah berhenti. Pelatihan kondisi mental benar-benar berbeda dari pelatihan hal-hal lain. Seperti pemahaman hukum asal dan teknik pembelajaran, teknik-teknik tersebut membutuhkan sejumlah besar fokus dan energi, dan lain-lain. Namun kondisi mental, tidak membutuhkan begitu banyak, itu lebih dari menempatkan diri dalam keadaan pikiran yang benar. Misalnya selama pertempuran, seseorang harus mengumpulkan diri sendiri, jika tidak kehilangan kendali atas emosi seseorang selama pertempuran akan menghasilkan hanya 70-80% kekuatan. Dan seperti Dewa Guntur dan Hong, pelatihan kondisi mental mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tidak peduli betapa rumitnya situasi, itu tidak akan mempengaruhi keadaan mereka sama sekali. Kemampuan bertarung mereka sebenarnya masih bersinar melalui itu. Yang lain mungkin melebihi kemampuan mereka, yang biasa melalui keadaan khusus, dan orang-orang seperti Hong, namun mampu melepaskan 200% kekuatannya kapan saja. Ini adalah dengan kondisi mental yang tepat, memungkinkan seseorang melepaskan kekuatannya pada tingkat yang ekstrim. Tentu saja, dalam hal pelatihan kondisi mental, Hong telah mencapai tingkat kesucian super dalam sejarah Cina. Bahkan Dewa Guntur, kondisi mentalnya hanya sedikit lebih lemah daripada Hong. Dan Luo Feng, lebih lemah dari Dewa Guntur sedikit. Untungnya, Luo Feng memiliki Hong dan Dewa Guntur, dua tokoh besar untuk mengajar dan membimbingnya, maka keadaan mentalnya selalu membaik. Pelatihan keadaan mental tidak memiliki banyak hubungan dengan jumlah waktu yang dihabiskan. Dan beberapa prajurit pelatihan, ingin mencapai keabadian harus melatih setidaknya untuk beberapa puluh ribu tahun, beberapa membutuhkan jutaan. Namun dalam hal pelatihan kondisi mental, hanya 10 tahun yang singkat sudah cukup untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi. Lagi pula, orang-orang Cina kuno tidak memiliki masa hidup lebih dari 100 tahun. Dalam 12 tahun, selama 12 tahun ini, Luo Feng telah meningkat cukup banyak. Sangat disayangkan di 3 kondisi mental yang hebat, dia masih hanya di puncak tingkat 1, tentu saja dalam hal kemauan saja dia sudah sangat kuat. Luo Feng berdiri di alun-alun yang sunyi. Dalam dunia internalnya, barisan gunung yang sangat besar seperti binatang bertanduk emas, mata keemasannya yang lebih besar dari 2 kolam menatap cakar berskala kanan, kristal Sungai Darah terbentang di dalamnya. Nomor 99, cakar kanan mengepal dan cakar tajam menebas telapak tangan, segera sisik-sisiknya terpisah dan kristal Sungai Darah kecil itu dikendalikan oleh energi roh binatang itu ke dalam luka, dari sentuhan, energi tak berbentuk segera mengalir ke dalam tubuh binatang bertanduk emas itu. Melolong, dia mengangkat kepalanya dan menjerit kesakitan. Ini adalah benturan niat membunuh dan kemauan keras. Sejumlah besar niat membunuh menelannya, hampir seperti kendaraan perang yang tak terhitung jumlahnya melolong dan memaksa menerobos. Kemauan Luo Feng kental dan tajam seperti pisau, bertahan melawan banyak serangan.
Bentrokan kemauan murni ini, bahkan jika seseorang memiliki banyak kekuatan dan kekuatan, itu tidak akan membantu situasi ini sama sekali. Aku pasti harus menang. Aku pasti bisa menang, niat membunuh ini tidak bisa mengalahkanku, itu tidak bisa melewati. Tekad Luo Feng meraung. Berulang kali, bertahan. Tiba-tiba, niat membunuh yang awalnya sangat ganas mundur seperti sungai, dengan cepat mencabut. Secara bersamaan kristal sungai darah yang tergeletak di cakar kanan binatang bertanduk emas mulai mengalir dengan energi sungai darah. Energi itu terus-menerus memasuki cakar kanan, sekali lagi mengubah cakar kanan binatang yang mengerikan itu menjadi luar biasa sakitnya. Rasa sakit, sekali lagi diserang. Orang hanya bisa membayangkan jumlah rasa sakit yang dibawa oleh kristal ke-99, itu menyebabkan binatang bertanduk emas itu bersentuhan dengan gila-gilaan terhadap tanah, merobek-robek pegunungan, namun menyakitkan, itu hanya bisa bertahan dengan itu. Akhirnya rasa sakitnya mereda. Kristal ke-99 telah sepenuhnya menyatu dengan cakar kanannya. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan melolong bahagia, lolongannya bergema di seluruh dunia internal yang tak berujung. Dengan sedikit mengangkat cakar kanannya, memicu kristal sungai darah yang kuat di dalamnya dan segera cakar mulai mengalami perubahan, tulangnya, sisik, otot dan lain-lain, hingga yang terbaik dari sel-selnya mulai berkembang dari dalam, segera membentuk cakar emas gelap, dan di atasnya banyak ukiran merah darah kecil yang kompleks. Ukiran menutupi seluruh cakar kanan, mereka bergabung untuk membentuk gambar, salah satu dari binatang melolong. Sungguh gambaran yang aneh. Sebelumnya, ketika ia berhasil menyerap kristal ke-98, gambar ukiran merah darah cakar kanan yang muncul sama sekali tidak terlihat seperti binatang buas ini ketika melolong, namun ketika ke-99 kristal darah memasuki seluruh tubuhnya, itu menambahkan hingga 100 ukiran lainnya yang menggabungkan, dan membuat ukiran awalnya tersebar jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Ukiran membentuk binatang yang lengkap, sangat mirip dengan binatang dari patung Dewa Binatang. Perbedaan satu-satunya adalah, ia tidak memiliki tanduk tunggal seperti patung Dewa Binatang buas. Dan karena tidak memiliki tanduk, sepertinya gambar ukiran merah darah ini belum lengkap. Aku pikir ketika aku berhasil menyerap 100, itu akan lengkap. Aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa berhasil menyerap kristal sungai darah ke-100. Binatang bertanduk emas itu sekali lagi mengambil kristal lain, mencoba sekali lagi untuk menyerapnya. Di dalam alun-alun, Luo Feng berdiri di alun-alun, tanah batu di sampingnya ditutupi dengan darah segar, itu adalah darah yang dikeluarkan tubuh bumi dengan kesakitan sambil menyerap kristal sungai darah ke-99 sebelumnya. Menyerap kristal ke-100 masih mengalami kegagalan. Luo Feng mengusap keringat di dahinya, penyerapan akhir kristal ke-100 memang sangat sulit, aku pikir itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi setelah kemauan aku meningkat lebih banyak sebelum itu, aku akan berhasil. Menyerap kristal ke-99 itu telah sukses, meskipun untuk yang ke-100 masih gagal, namun Luo Feng masih sangat bersemangat. Karena menurut ukiran merah yang ditunjukkan pada cakar kanannya, itu adalah binatang buas yang melolong, dan binatang itu hampir sepenuhnya mirip dengan patung Dewa Binatang, hanya saja ia tidak memiliki tanduk. Kristal sungai darah, itu memang terkait dengan Dewa Binatang legendaris dari dunia sungai darah. Luo Feng berpikir, apakah itu seorang pejuang darah, prajurit hitam, atau energi sungai darah pemicu makhluk bertanduk emas, mereka semua terkait dengan Dewa Binatang. Dan aku pikir, setelah aku berhasil menyerap kristal ke-100, tanduknya akan muncul. Dan setelah seluruh bentuk selesai, mungkin akan ada kejutan besar. Luo Feng sangat gembira, dia melihat sekeliling plaza, tidak ada bentuk kehidupan lain selain dia di sana, di bawah ini, di dunia jurang yang dalam ada triliunan binatang buas. Tak terhitung binatang buas, bahkan binatang buas tingkat besar yang abadi, ada banyak di antara mereka. Waktunya kembali, kemudian tubuh Luo Feng bengkok dan memudar. Dia beralih dengan tubuh Mosa dan langsung menjadi beruang es. Seekor beruang es lucu yang terlihat, dan bergegas ke depan. Beruang es segera melewati penghalang cahaya putih, dan melirik ke dunia jurang tak berujung di bawah ini dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dengan seekor plop, ia mendarat di es di bawah, berdiri kembali dengan bodoh. Binatang buas bodoh lainnya yang mengelilinginya semua tampaknya bahkan tidak memperhatikan beruang es ini.
Beruang es itu memandang ke-32 istana mengambang di atas, mereka semuanya memiliki penghalang putih. Setelah itu, cahaya yang melindungi istana Luo Feng perlahan mulai menghilang. Sepertinya 31 istana lainnya semuanya memiliki bentuk kehidupan yang menerima warisan. Beruang es itu melirik, ngomong-ngomong, aku sudah menerima apa yang aku bisa, dan aku tidak bisa mendapatkannya lagi. Waktu untuk memahami waktu dan pergi. Beruang es itu melihat ke sekeliling. Di dunia jurang yang dalam dan dingin, tidak peduli ke arah mana dia memandang, sepertinya tidak ada habisnya, dipenuhi dengan binatang buas yang tak ada habisnya, dan jumlah hewan buas benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana aku keluar? Beruang es Luo Feng tertegun. Bagaimana aku masuk dan bagaimana aku pergi? Saat itu karena tendangan Mo Luo, dia memasuki lubang dan jatuh ke dunia jurang yang dalam. Namun, terbang keluar dari lubang untuk pergi. Wilayah lubang dalam memiliki banyak binatang tingkat abadi yang besar. Setiap orang dari mereka secara bersamaan mengawasi banyak lubang, hanya binatang buas yang sendirian, energi menelan mereka menakutkan. Aku sebaiknya tidak mengacaukan mereka, gumam Luo Feng. Seluruh wilayah di bawah lubang semuanya adalah binatang buas abadi. Dan sementara Luo Feng dalam bentuk beruang es, dia tidak melihat binatang buas lain terbang ke dalam lubang. Bahkan binatang buas lainnya tidak terbang ke dalam lubang. Apapun yang tidak mereka lakukan, aku tidak bisa melakukannya, pikir Luo Feng. Kemudian, beruang es segera mulai menjelajahi dunia jurang yang dalam, namun setelah 3 hari, ia masih belum menemukan cara untuk meninggalkan daerah itu. Ia mulai cemas. Aku hanya akan mengikuti satu arah dan terus berjalan. Aku tidak percaya aku tidak akan mencapai akhir. Beruang es mulai bergerak dalam satu arah tunggal, sesekali berlari dan terbang jutaan km, sesekali tersandung dan berjalan. Begitu saja, ia berjalan semakin jauh, perlahan-lahan, binatang buas yang bisa dilihatnya juga semakin berkurang. Kapan aku benar-benar akan keluar dari tempat ini? Beruang es Luo Feng bergumam, ia terus bergerak ke satu arah, binatang buas dalam pandangannya menjadi sangat sedikit sehingga ia hanya sesekali akan melihat kadang-kadang hanya satu binatang buasa saja. Catatan iblis yang menakutkan langsung menyapu daerah itu, beruang es Luo Feng hanya sedikit terguncang. Meskipun itu adalah transformasi dari klan Mosa, inti di dalam beruang es masih tetap Luo Feng, dan inti tersembunyi di dalam jiwa, secara alami itu akan dipengaruhi oleh catatan iblis. Catatan iblis ini, harus dapat mempengaruhi prajurit tingkat sektor yang lebih rendah. Catatan iblis. Beruang es itu tiba-tiba berhenti, matanya menatap lebar, dipenuhi dengan emosi manusia, akhirnya ada catatan iblis. Setelah berjalan-jalan di dunia jurang yang dalam begitu lama, ia tidak menemukan satupun catatan iblis. Aku akhirnya menemukan catatan iblis. Beruang es Luo Feng sangat gembira sehingga dia merasa ingin menangis. Menemukan catatan iblis di sini, sepertinya aku hampir keluar dari dunia jurang yang dalam. Beruang es itu begitu bersemangat sehingga segera menjadi kabur saat terbang. Dengan satu napas ia terbang beberapa ratus ribu km, akhirnya melihat dinding es batu yang luas, di sana berdiri banyak gua. Gua-gua yang familiar, gua-gua yang sangat aku sukai. Beruang es itu melambaikan cakar besarnya dengan bersemangat dan segera terbang melalui salah satu gua. Di dalam gua sedingin es yang dalam, beruang es berjalan sendirian, merasa gembira. Tidak peduli apa, aku akhirnya meninggalkan area dunia jurang yang dalam. Ke beruang es Luo Feng, gunung iblis lainnya, kecuali dunia jurang yang dalam, tidak memiliki ancaman bagi Luo Feng. Dia terus maju dan mempertahankan langkah cepat. Setelah beberapa saat dia sudah mencapai ujung gua. Di sana semua gua berpotongan, dan ada total 395 jalur gua. Beruang es itu terlihat bodoh. Masalah besar. Aku dalam masalah sekarang. Beruang es Luo Feng tiba-tiba menyadari masalah. Satu-satunya ingatan yang kumiliki adalah jalan yang aku ambil untuk sampai ke sini. Dan sekarang aku memiliki cara untuk mengikuti jalan itu kembali. Di Gunung Catatan Iblis, sebuah gua yang terhubung dengan ratusan lainnya, setiap orang akan terhubung dengan banyak lainnya. Jalannya sangat kompleks, bisa dikatakan labirin super.
Bahkan para pejuang normal yang datang untuk menjelajahi Gunung Catatan Iblis biasanya akan menghafal jalan lama mereka kembali. Jika mereka tidak melakukannya, dan menjelajahi secara acak, itu akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum mereka benar-benar berhasil menemukan jalan keluar dari labirin. Apa yang aku lakukan? Aku belum pernah ke daerah ini sebelumnya. 394 gua lainnya di depan, yang mana yang harus aku pilih? Beruang es menatap gua-gua besar di depan, beberapa harus membungkuk, beberapa harus lurus, beberapa harus membungkuk ke samping. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Jalan yang belum pernah dia jelajahi. Dan dia tidak bisa mundur. Luo Feng dengan cepat merenung dalam, tidak ada cara lain, hanya satu, aku harus menemukan manusia lain. Manusia lain harus tahu jalan keluar. Bagaimanapun dalam keadaan normal, mereka yang bisa ke sini bisa kembali. Orang yang memiliki pengalaman buruk seperti Luo Feng yang memaksa mereka untuk berakhir di tempat yang berbeda sangat jarang. Beruang es Luo Feng mengambil gua secara acak dan masuk, setengah hari kemudian. Sungguh sial, aku benar-benar bertemu dengan seekor binatang buas yang menghalangi jalan. Untungnya, itu hanya binatang tingkat alam semesta yang bodoh. Seorang pria berjubah kuning yang sangat kurus dengan dua tanduk putih di dahinya menatap beruang es di depannya, setelah itu ia dengan santai mengacungkan dua palu besar dari punggungnya. Dua palu merah. Binatang buas, mati sebelum aku. Pria kurus itu langsung menjadi buram seperti iblis dan bergegas ke beruang es Lu Feng. Beruang es itu melambaikan cakar es yang besar, secepat kilat. Bagaimana itu bisa terjadi? Binatang tingkat alam semesta, bagaimana ia bisa bergerak secepat itu? Pria kurus itu menatap lebar-lebar dengan kaget, cakar beruang besar itu begitu cepat hingga ia tidak bisa mengelak, ia menabraknya, menghancurkannya menjadi berantakan dan mengetuknya keras ke dinding samping. Tubuh yang compang camping itu jatuh ke lantai. Beruang es menatap tubuh di tanah, setelah itu berjalan ke sana dan mulai mencari item. Sebenarnya tidak ada AI atau komputer kuantum, sangat sial. Beruang es langsung menjadi buram, berubah kembali menjadi tubuh bumi Luo Feng. Luo Feng memandangi tubuh itu, mengerutkan kening, aku perlu menemukan peta dari Gunung Catatan Iblis, dan peta, biasanya disimpan dalam ingatan para prajurit. Juga, mereka biasanya membawa komputer kuantum untuk merekam jalur. Namun pejuang ini sepertinya tidak memilikinya. Benar, tempat Samudera Bintang 9, meskipun beberapa eselon atas memiliki komputer kuantum. Tapi tempat ini adalah tempat pertama, yang memiliki komputer kuantum sedikit. Luo Feng bermasalah. Orang-orang asli itu memang memiliki jalur menghafal dalam ingatan mereka, namun mencari melalui ingatan memang merepotkan. Biasanya hipnotisme melalui jiwa itu mudah, yang termudah adalah dengan paksa menghapus sebagian dari ingatan mereka, yang paling sulit adalah membedah dan mencari melaluinya, bahkan seorang ahli teknik jiwa dapat dengan mudah menghapus ingatan seseorang. Namun untuk benar-benar mencari melalui misteri dan memulihkan informasi spesifik masih sangat sulit. Dan penduduk asli ini setidaknya setingkat alam semesta. Pejuang tingkat alam semesta, kekuatan jiwa mereka sudah sangat kuat. Luo Feng dapat dengan mudah menghipnotis mereka, tetapi untuk menghapus ingatan mereka saja sudah hampir mustahil, untuk mencari adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Mungkin hanya Undings yang dapat secara langsung mencari melalui ingatan pejuang tingkat alam semesta. Menghipnotis lawan, membuatnya memberitahuku jalannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, Gunung Catatan Iblis ini adalah labirin yang super, jalurnya sangat kompleks, hanya jumlah jalur saja yang tak terhitung jumlahnya. Menangkap pejuang tingkat semesta dan membuatnya memimpin. Luo Feng menggelengkan kepalanya, masih belum. Kecepatan gerakan aku sangat cepat, aku tidak perlu peduli dengan catatan iblis, penduduk asli tingkat alam semesta ini harus sangat berhati-hati tentang mereka, karena saat mereka bertemu yang lebih kuat, mereka akan menjadi zombie. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, Luo Feng masih merasa mencari komputer kuantum atau AI masih lebih baik. Tidak masalah, mereka yang bisa datang ke Gunung Catatan Iblis semua pejuang yang kuat dari Pulau Bintang 9. Sebagian kecil dari mereka harus memiliki komputer kuantum. Luo Feng menyamar sebagai penduduk asli dan melanjutkan. Mereka yang ada di Gunung Catatan Iblis memang gila, selama Luo Feng bertemu dengan siapapun di dalam gua, mereka yang menganggap diri mereka lebih kuat daripada Luo Feng akan segera bergerak dan mencoba membunuhnya.
Luo Feng menghabiskan 4 hari, membunuh 9 penduduk asli. Setelah membunuh yang ke-9, ia akhirnya memperoleh komputer kuantum dari lengan penduduk asli itu. Babata, peretas dan temukan jalan keluar. Luo Feng memerintah. Dimengerti, Babata dengan cepat meretas komputer kuantum rata-rata. Aku sudah menemukan jalannya, Babata berkata dengan gembira, kita akan segera pergi. Ah! Luo Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Akhirnya, dia akhirnya bisa meninggalkan gunung catatan iblis, dan itu benar-benar tidak mudah. Energi tanpa bentuk yang kuat menyapu wilayah itu, Luo Feng sendiri tidak menyadari apa-apa. Babata namun segera berteriak, Luo Feng, karena hati-hati, ini adalah pemindaian energi dunia. Seharusnya ada pejuang sektor di dekat sini. Tuan Sektor, Luo Feng mengerutkan kening. Terhadap prajurit penguasa sektor, Luo Feng tidak terlalu takut. 19,3 km. 10 km, dia ada di sini. Babata berteriak. Namun Luo Feng hanya mengerutkan kening ketika dia melihat di gua es yang jauh, bayangan dengan cepat muncul, itu adalah seorang pria berkulit perak tanpa rambut sama sekali, 2 tanduk melengkung di dahinya. Dia menatap Luo Feng, seperti singa yang memburu mangsanya, dia mengeluarkan energi jahat yang kuat. Kamu, pejuang tingkat 9 semesta, kamu benar-benar dapat membunuh seorang petarung tingkat 3 penguasa domain, Tuan Sektor berkulit perak berkata dengan dingin, sepertinya kamu memiliki beberapa harta karun pada kamu. Luo Feng terus menatapnya dengan dingin, tiba-tiba dia berbalik dan melarikan diri. Luo Feng melarikan diri dengan sangat cepat. Kamu ingin lari? Tuan Sektor kulit perak dengan cepat mengejar. Babata, seberapa kuat pejuang ini? Luo Feng dengan cepat bertukar ke klan Mosa sambil melarikan diri. Klan Mosa mengambil bentuk yang dimiliki Luo Feng dari seorang penduduk asli segera. Sektor penguasa level 5, kata Babata. Ah, hanya level 5. Wajah Mosa Luo Feng mengungkapkan senyum. Pejuang kecil, kamu tidak bisa pergi. Suara dingin itu bergema di telinga Luo Feng ketika bayangan hampir secara instan mencapai Luo Feng. Mosa Luo Feng namun melintas dalam gerakan aneh, dia benar-benar berbalik dan melarikan diri ke arah dia datang sebelumnya, secara bersamaan senjata laser yang tampaknya sederhana dibangun muncul di tangannya. E9 Laser Gun. Pistol laser ini memiliki gaya serang otomat dan kesederhanaan. Itu senjata yang kamu gunakan untuk membunuh penguasa domain level 3. Tampak seperti senjata laser, haha, itu sangat berharga. Suara penguasa sektor kulit perak itu bergema di gua-gua, namun ia terus memburu Luo Feng, kecepatannya mengejutkan. Mosa Luo Feng berbalik dan melintas dengan ganas, dengan mudah menghindari serangan itu. Apa? Ekspresi penguasa sektor kulit perak berubah sangat. Mosa Luo Feng tiba-tiba berputar dan berkedip, kecepatan sesaat yang ditampilkannya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar meninggalkan penguasa sektor level 5 di belakang dalam kecepatan. Cahaya peringatan laser E9 berubah dari merah menjadi hijau. 0,1 detik telah berlalu. Penyimpanan selesai. Kemudian Luo Feng dengan lembut menekan tombol, dia dengan dingin menatap penguasa sektor yang mengamuk, bibirnya dengan lembut mengucapkan kata-kata, tidak mengeluarkan suara saat dia berkata, pergi dan mati. Pilar cahaya putih yang sangat mencolok langsung menembus penguasa sektor dan kemudian ke dinding batu beku gua, lapisan es meleleh dan uap memenuhi udara. Batu hitam langsung terpecah dan suhu rendah yang ekstrim di gua tiba-tiba melonjak ke suhu yang sangat tinggi. Perubahan besar suhu membuat uap lebih banyak naik di dalam. Sangat cepat, semuanya mulai membeku kembali. Luo Feng menginjak es yang pecah dan berjalan ke tempat tubuh yang hampir sepenuhnya hancur itu. Pada saat itu, hanya sisa-sisa baju besi yang tersisa. Tidak ada jalan masuk ke neraka tetapi kamu memaksa jalan kamu untuk mati, siapa yang bisa kamu salahkan? Luo Feng berlutut dan dengan cepat menemukan cincin ruang penguasa sektor, ia menggunakan energi rohnya untuk menembus langsung dan dengan pemindaian, ia mengungkapkan sebuah senyuman. Kamu tidak hanya datang ke sini untuk mati, kamu bahkan datang dengan hadiah. Seorang penguasa sektor memang adalah penguasa sektor, begitu banyak label hitam. Luo Feng sangat gembira, ia menyimpan sejumlah besar tag hitam di cincin luar angkasanya. Dengan kumpulan baru ini, jumlah tag hitam yang telah aku kumpulkan telah mencapai lebih dari 9.800. Aku hanya perlu sedikit lebih banyak untuk mencapai 10.000.
Sebelum dia memulai warisan catatan iblis, Luo Feng sudah mengumpulkan hampir 8.000 tag hitam. Ditambah batch baru, itu benar-benar mendekati 10.000. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih dari 100. 100 ditambah tag hitam harus mudah dikumpulkan. Aku hanya harus bertemu dengan penguasa domain level 8 atau 9, dan aku mungkin sudah cukup. Luo Feng sangat gembira, dia mulai mengikuti jalan keluar. Di jalan keluar, dia bertemu 10 orang lainnya. Dengan kekuatan level 9 alam semesta yang dikeluarkan tubuh buminya, ia memang telah menarik banyak penduduk asli tingkat penguasa untuk menyerangnya. Secara alami mereka semua mudah dibunuh oleh Luo Feng, ini membuat jumlah total tag hitamnya secara alami naik hingga 10.000. Haha, aku akhirnya keluar, aku akhirnya meninggalkan gunung berliku catatan iblis gunung super. Luo Feng tersenyum ketika ia segera terbang keluar dari pintu keluar gua catatan gunung paling terpencil di Gunung Iblis. Itu adalah batu es yang sama. Ketika Luo Feng terbang keluar dari gua terluar, dengan pandangan sekilas ia melihat ruang tanpa akhir, di dalam dirinya ia merasa nyaman dan bebas. Aku akhirnya keluar. Perjalanan aku di sini di Gunung Catatan Iblis telah berakhir. Luo Feng berbalik untuk melihat gunung iblis besar yang tak ada habisnya, dia berseru di dalam, ganjarannya dari perjalanannya ke gunung ini memang mengejutkan. Warisan catatan iblis telah membuat amplitudo energi rohnya naik hingga lebih dari 3.200, banyak pembaca roh, dalam keadaan normal, hanya mencapai 100. Membuat kemajuan di Dewa Dunia, hanya paling banyak meningkatkan kekuatan seseorang, hingga 27 kali. Warisan ini adalah harta yang tak ternilai. Sayang sekali aku terlalu lemah, jiwaku hanya bisa mengambil begitu banyak. Jika aku berada di tingkat puncak sektor penguasa, dan aku menggunakan buah jiwa emas, aku mungkin bisa membuatnya menjadi bagian kedua, dan begitu aku menginjak tangga bagian kedua, aku mungkin akan dapat melihat ujungnya, kuil dari bagian kedua. Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi di dalam. Saat itu ketika Luo Feng berdiri di sekitar 10% dari bagian 1, dia sudah bisa melihat kuil bagian 1. Menurut tebakannya, dia harus mencapai sekitar 10% dari bagian kedua agar kuil muncul. Setelah itu muncul dengan sendirinya, barulah ia bisa mendapatkan harta di dalam. Sayang sekali, aku hanya sampai pada bagian akhir dari bagian 1. Jika aku bisa mencapai 10% dari bagian kedua, aku akan bisa menggunakan klan Mosa untuk mengambil harta di kuil kedua, dan setelah menggunakannya, sekali lagi aku akan bisa melangkah lebih jauh. Ketika Luo Feng memandang gunung catatan iblis dan berseru, dari kejauhan, tim staf berpakaian perak dengan cepat terbang. Yang mulia Luo Feng. Tim staf berpakaian perak terbang dan membungkuk dengan hormat, di mana ada beberapa yang terus berkata, selamat telah meninggalkan gunung catatan iblis. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Ikuti kami. Tim tampaknya tidak berani ragu, ada 2 royalti di Gunung Catatan Iblis pada saat itu, satu adalah Luo Feng dan yang lainnya anggota dari wilayah fase terakhir. Dalam hal status, Luo Feng secara alami jauh lebih tinggi. Staf dengan hormat memimpin Luo Feng menuju istana di kaki Gunung Iblis. Yang mulia Luo Feng, bayangan pakaian putih dengan cepat terbang. Ah, ini kamu, Yi Chang. Luo Feng segera mengenali pemuda berpakaian putih, itu yang menuntunnya 12 tahun yang lalu ketika dia tiba. Yang mulia masih ingat namaku. Pemuda berpakaian putih itu tampak sangat tersentuh, secara bersamaan, dia berkata, agar yang mulia tetap total 12 tahun di Gunung Iblis dan keluar dengan aman, itu benar-benar mengesankan. Meskipun dia mengatakan demikian, pemuda berpakaian putih itu terkejut dalam dirinya. Jika pejabat Po Yu menemukan Luo Feng keluar, dia mungkin tidak akan terlalu bahagia. Di dalam istana yang dingin, Po Yu duduk di singgasananya, energinya yang abadi menyapu Luo Feng dan Yi Chang yang berpakaian putih tanpa mereka sadari. Dengan kemampuannya, bahkan perangkat pemindaian Babata tidak dapat mendeteksinya. Bagaimanapun juga dalam hal kekuatan, Po Yu sedikit lebih kuat daripada Hu Yanbo saat itu, terlebih lagi dia fokus pada teknik jiwa. Luo Feng ini sebenarnya masih hidup, tinggal 12 tahun di Gunung Catatan Iblis, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kata Po Yu lembut, matanya bersinar dingin, tangan kanannya yang seperti batu giok yang indah segera menghancurkan lengan kanan yang menyangga, dan menguranginya menjadi debu. Namun, akan ada hari, kata Po Yu lembut.
Apa? Ekspresi Po Yu sangat berubah. 10.000 tag hitam, Luo Feng yang sebenarnya mengumpulkan 10.000 tag hitam. Po Yu tidak yakin seperti sebelumnya, yang tersisa hanyalah kejutan dan kemarahan. Luo Feng sedang mengobrol sambil berjalan dengan pemuda Yi Chang. 10.000 tag hitam. Yi Chang berpakaian putih dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat Luo Feng, Yang Mulia Luo Feng, mengumpulkan 10.000 tag hitam ini bahkan lebih sulit daripada misi bertahan hidup. Sudah lama sejak siapapun mengumpulkan 10.000 tag hitam. Hanya Mo Luo dari sebelum menyelesaikannya. Mo Luo. Luo Feng mengerutkan kening, dia menyelesaikannya juga. Untuk mengumpulkan 10.000 tag hitam, cara tercepat adalah membunuh pejuang penguasa sektor. Dan bagi alam semesta level 9 untuk membunuh penguasa sektor, seberapa mustahil itu? Hanya mengandalkan kekuatan itu tidak mungkin, mereka harus mengandalkan bantuan bentuk kehidupan, senjata teknologi dan lain-lain. Dia mengandalkan tubuh klan Mosa dan laser E9, kombinasi keduanya, apa yang digunakan Mo Luo. Benar, pemuda berpakaian putih mengangguk, Yang Mulia Mo Luo memang menyelesaikannya, namun ia hanya tinggal lebih dari 3 tahun di Gunung Catatan Iblis sebelum pergi. Kecepatannya pasti cepat. Luo Feng tertawa acuh tak acuh, untuk mengumpulkan 10.000 tag hitam saja sangat sulit, aku butuh waktu hingga 12 tahun untuk benar-benar menyelesaikannya. Mo Luo ini, memang mengumpulkan tag hitam jauh lebih cepat daripada aku. Pemuda berpakaian putih itu berkata, Yang Mulia Luo Feng, untuk bertahan 12 tahun untuk mengumpulkan tanda-tanda hitam, tekad kamu sangat mengejutkan. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa gelisah di dalam. Jenius mutlak Luo Feng ini terlalu bunuh diri, untuk mengumpulkan cukup tag hitam, dia benar-benar tinggal di Gunung Catatan Iblis selama 12 tahun, itu adalah tempat misi tingkat mustahil, tetap 12 tahun, bahkan jika keberuntungan seseorang baik, dia masih akan akhirnya bertemu aborigin penguasa sektor dan binatang penguasa sektor. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berhasil bertahan hidup. Pemuda berpakaian putih Yi Chang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Yi Chang membawa Luo Feng ke istana. Yang Mulia Luo Feng, saat kamu memperoleh 10.000 tag hitam, kamu secara alami dapat menerima hadiah besar. Hadiah besar ini, akan secara pribadi disajikan kepada kamu oleh Kaisar Bulu Langit yang ditempatkan di sini oleh perusahaan semesta virtual. Yi Chang tersenyum, tolong tunggu sebentar, aku akan memberitahu mereka, silakan tunggu Kaisar Bulu Langit datang melihat kamu. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Saat dia menyaksikan Yi Chang pergi, Luo Feng terkejut dalam. Kaisar Bulu Langit. Setelah mengikuti gurunya begitu lama, Luo Feng telah mendengar tentang beberapa makhluk absolut, perbedaan level antara tingkat kaisar, dan yang mana makhluk yang sangat dekat, dengan tingkat pemimpin negara jagat raya. Sama seperti gurunya Kaisar Truyan. Dan Kaisar Bulu Langit adalah salah satu yang gurunya telah sebutkan sebelumnya, dia bahkan secara khusus memuji nama ini. Di antara pejabat tingkat kaisar, ada sangat sedikit yang Truyan tidak bisa berurusan dengannya, dan Kaisar Bulu Langit adalah salah satunya. Menurut apa yang dikatakan guru, Kaisar Bulu Langit ini mahir dalam hukum ruang dan waktu, dia adalah makhluk absolut yang mempraktikkan tablet kekacauan alam semesta. Bahkan guru aku tidak bisa berurusan dengan dia, dia memiliki posisi yang sangat tinggi di perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi di dalam, dia benar-benar ingin bertemu dengan orang yang begitu legendaris. Seperti Kaisar Truyan, Kaisar Bulu Langit adalah makhluk tingkat legendaris lainnya, namun Kaisar Kabut jauh ada di bawahnya. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Luo Feng, Kaisar Bulu Kaisar Langit sedang menunggu di istananya. Yi Chang yang berpakaian putih tersenyum dan berkata, tolong ikuti aku. Luo Feng mengangguk, dan dia segera mengikuti Yi Chang berpakaian putih dan terbang ke banyak istana di kaki gunung. Setelah terbang selama sekitar 2 menit, mereka tiba di sebuah istana besar setinggi 100 km yang megah. Seluruh dinding luar istana ini memiliki burung seperti makhluk aneh terukir di mana-mana. Makhluk burung ini, memiliki 3 sayap dan 3 mata, di bagian atas kepalanya mereka memiliki bulu yang seperti mahkota. Yang istimewa adalah salah satu mata vertikal mereka, meskipun ini hanya ukiran besar, bahwa satu mata burung masih mengeluarkan perasaan dingin seperti bisa melihat melalui ruang dan waktu.
Yang mulia, silakan masuk, aku tidak diizinkan untuk mengikuti kamu di sini. Yi Chang berpakaian putih berdiri di luar istana. Penjaga lapis baja emas yang berdiri dengan rapi di luar membuka jalan bagi Luo Feng untuk melewatinya. Ada lebih dari 1000 penjaga di sana, di mana ada di antaranya ada 10 makhluk abadi. Makhluk abadi berdiri sebagai penjaga. Luo Feng merasa seperti ini tidak bisa dipercaya, gurunya Kaisar Truyan tidak boros, dan bawahannya adalah prajurit yang membanggakan, bahkan jika mereka tunduk pada makhluk yang kuat, diperintahkan untuk menjaga pintu, mereka biasanya tidak akan setuju. Kecuali karena ada alasan khusus. Luo Feng segera mengambil langkah besar ke Istana Bulu Langit. Lantai 1 Istana Bulu Langit adalah aula utama, itu sangat megah, dengan pemandangan yang mempesona, seluruh aula adalah emas dan hitam, dua warna cocok satu sama lain. Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan terbang ke aula. Setelah beberapa saat, ia melihat bayangan yang mencolok di tahta di atas, dan di bawah di kedua sisinya duduk banyak bayangan lainnya. Salam Kaisar Bulu Langit, ucap Luo Feng sambil membungkuk hormat. Truyan telah mengumpulkan murid yang baik. Di tahta di atas, sebuah suara bergema dari bayangan yang melotot, suaranya menggelegar di seluruh aula. Aula ini saja hampir 100 km panjang dan lebar, secara teori jumlah waktu yang dibutuhkan untuk suaranya untuk keluar sangat panjang, namun begitu dia membuka mulutnya, suaranya bergema. Luo Feng hanya melihat ke atas, dia melihat bayangan yang melotot di tahta. Dia memiliki rambut panjang kuning keemasan, atau matanya berwarna biru seperti kristal, di dahinya ada mata vertikal, dan itu adalah satu-satunya yang berwarna keemasan. Dia memiliki jembatan hidung tinggi, bibir tipis, namun ketika dia menatap ke bawah, itu membuat Luo Feng merasa ketika dia melihat ke atas, ada perasaan ruang tanpa akhir di depannya. Kekuatan alami itu, secara tidak sadar membuat orang lain tunduk. Apa yang menakutkan, memang makhluk yang setara dengan guruku. Luo Feng terkejut di dalam, ketika seseorang mencapai tingkat kaisar sejati dan langit bulu, makhluk yang paling dekat untuk menjadi pemimpin negara alam semesta, bahkan di alam semesta virtual, mereka tidak akan menjadi bawahan dari pemimpin negara atau ksatria lagi, mereka sudah sangat dekat dengan tingkat itu, mereka tidak perlu lagi bergantung pada makhluk lain seperti itu. Di samping, tatapan Luo Feng berbalik. Di dua sisi di bawah tahta duduk total 24 orang, mereka semua memiliki penampilan yang berbeda, beberapa tinggi dan kokoh, beberapa cantik, yang lain dingin, namun menurut lama Luo Feng dalam pengalaman kekacauan utama dengan seniornya, ia bisa menyimpulkan bahwa 24 sebelum dia, mungkin semua level abadi. Keluarkan 10.000 tag hitammu, kata siluet yang mencolok di tahta itu. Baik tuan, ucap Luo Feng yang kemudian melambai dan segera seikat tag hitam muncul. Menurut aturan Gunung Iblis, kamu telah mengumpulkan 10.000 tag hitam, maka kamu berhak menerima hadiah besar. Kaisar Langit Bulu menatap ke bawah pada bayangan kecil, dia berkata dengan acuh tak acuh, sekarang aku akan memberi kamu 3 hadiah untuk dipilih, kamu hanya bisa memilih 1. Saat dia mengatakan itu, 24 makhluk abadi di bawah ini tampaknya mengubah ekspresi mereka sedikit, namun mereka semua tidak berani mengeluarkan suara. Dari ke-24 makhluk abadi, pejabat Poyu berpikir di dalam, apa yang terjadi dengan Kaisar Bulu Langit, bukankah dia biasanya hanya memberikan 1 harta, mengapa dia memberi prajurit ini kesempatan untuk memilih? Poyu sangat tidak puas dalam hatinya, namun dia tidak berani membuat suara tunggal. Kata-kata Kaisar Bulu Langit adalah hukum, saat seseorang menentangnya, hasilnya akan dihukum mati, dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin, sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.